Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan semua. Perkenalkan, kami Angkatan 7 kelompok 3 dengan anggota saya, Yulia Alia, Jabatan Operator Komunikasi Unit Kerja Direktorat Kesiapsiagaan. Perkenalkan, nama saya Marlina Tursia dari Direktorat Kesiapsiagaan Jabatan Operator Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Arya Mardika Wikartoyo, Jabatan Operator Komunikasi Unit Kerja Direktorat Kesiapsiagaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, Jabatan Operator Komunikasi, Unit Kerja Direktorat Kesiapsiagaan. Perkenalkan, nama saya Malik Faisal, Jabatan Teknisi Alat Elektro dan Alat Komunikasi, Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Cilacap. Perkenalkan, nama saya M. Akmani Gunawan, Jabatan Teknisi Alat Elektro dan Alat Komunikasi, Unit Kerja KPP Palangkaraya. Baik, di sini kami akan berdiskusi mengenai kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara. Kita mulai saja diskusi ini. Menurut kalian, bela negara yang bisa dilakukan di era sekarang, terutama untuk generasi 5.0, itu bagaimana ya guys? Adakah yang bisa menjawabnya? Nah, izin menjawab. Silakan, Iqbal. Ya, menurut saya ya, karena sekarang kan udah zamannya media sosial. Nah, bela negara yang bisa dilakukan itu memberikan apresiasi kepada individu atau kelompok yang membanggakan bangsa. Jadi agar semakin banyak yang tahu, bisa melalui kita share atau komentar yang positif gitu melalui media sosial. Aku boleh menambahkan tambahan dari Iqbal aja sih tadi. Selain komentar juga kita bisa share kebudayaan atau keberagaman budaya dari Indonesia. Jadi Indonesia bisa eksis gitu di kancah dunia seperti itu. Izin menambahkan, Silakan. dari cinta tanah air kita dapat membanggakan brand lokal kita. Melalui media sosial juga kita dapat memberitahu dunia bahwa brand lokal kita tidak kalah dengan brand-brand asing di luar. Cukup dari saya. Oke. Ada yang mau menambahkan atau ada pertanyaan lain yang ingin didiskusikan? Mau tanya deh. Silakan, Mbak Tursia. Ya. Di banyak negara ya kan kita tahu banyak yang menerapkan wajib militer atau bagi anak mudanya yang disiapkan untuk menjadi tentara cadangan jika sewaktu-waktu negaranya diserang. Nah, juga menurut saya itu juga untuk ketahanan nasional gitu. Jadi kalau misalkan lihat ada tentara yang banyak kayak gitu, jadi kan negara mau menyerang juga bakal mikir-mikir kan. Nah, menurut kalian apakah Indonesia juga perlu menerapkan ini atau gimana? Kalau menurut saya, wajib militer di Indonesia itu perlu sih, Mbak. Karena di luar konflik eksternal ya, di internal pun masih banyak konflik. Seperti KKB di Papua, terus banyak tawuran, banyak tawuran antar suku, antar agama, seperti itu masih banyak di Indonesia. Jadi menurut saya wajib militer itu sangat perlu gitu. Karena personil personil TNI pun, TNI Polri pun itu masih sangat-sangat kurang untuk menjaga luas negara NKRI kita yang sangat-sangat luas ini gitu. Jadi menurut saya itu wajib. Iya, wajib dan kalau bisa perlu kayak gitu. Biar negara kita tuh benar-benar utuh gitu. Kalau banyak yang jaga kan jadi kayak kita merasa aman ya di dalam suatu negara kayak gitu. Ya, terus setuju sih. Yang lain ada yang menanggapi? Oke, saya mau menambahkan. Oh iya. Ya, Pandi. Iya. Menurut saya kalau wajib militer tuh itu mulai dari mahasiswanya. Jadi setiap kampus tuh harus ada wajib militer. Jadi ya kita memperkenalkan ini negara Indonesia kan butuh pertahanan. Jadi
dari mudanya lah ya kan, dari mulai mudanya kita wajib militer itu saja sih. Ya, intinya berarti kita setuju ya. Memang benar sih. Karena menurut saya untuk mempertahankan negara yang sebesar ini, yang negara-negara lain pasti banyak yang ngincar kan, apalagi dengan banyaknya sumber daya alam seperti itu. Jika kalau kita nggak punya cadangan militer yang banyak sih, kayaknya rentan gitu, bakalan ada serangan dari luar gitu. Tadi Mas Malik mau nambahin juga, gimana Mas Malik? Ya, mohon izin menambahkan, menurut saya wajib militer itu ya wajib diikuti seluruh warga negara, karena itu salah satu bentuk upaya kita dalam ikut serta usaha pertahanan dan keamanan negara, di samping TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan kita sebagai warga negara sebagai kekuatan pendukung. Itu menurut saya. Iya, benar. Berarti semuanya setuju ya? Untuk beberapa negara maju tuh wajib, kayak Israel tuh wajib, kayak Korea Selatan tuh wajib kan, karena mereka ya, percaya gitu negara yang kuat bakalan nggak rentan untuk diserang dengan negara lain. Gitu. Oke, kayaknya untuk yang topik ini cukup ya. Ada yang mau tanya lagi nggak? Ada sih mau nanya. Ini saya mau nanya. Kalau menurut kalian penerapan Bhinneka Tunggal Ika itu seperti apa sih? Karena ini kan yang dibahas ya. Jadi ya semoga diterbahas dari sini. Ada yang mau jawab? Ya, Izin menjawab. Ya silakan, Arya. Menurut saya Bhinneka Tunggal Ika artinya kan berbeda-beda tetapi tetap satu kesatuan bangsa Indonesia. Jadi seperti contohnya dari kami CPNS Direktorat Kesiapsiagaan sendiri sejumlah 14 orang yang berasal dari beberapa suku, ras, dan agama yang berbeda. Tapi kita hingga saat ini masih akur, saling bersama berangkul-rangkulan, menjunjung toleransi yang bersama. Contoh lainnya adalah seperti saat ini kita melakukan podcast ini, kita tidak cuma dari kantor pusat saja 4 orang ini, tapi juga ada Mas Malik dari Cilacap dan Mas Alfandi dari Palangkaraya. Dengan kerjasama dan kebersamaan ini kita bisa melaksanakan podcast ini dengan baik dan dapat berlangsung dengan lancar. Izin menambahkan, Ya silakan, Mbak Arya. kalau menurut saya Bhinneka Tunggal Ika itu sesuai tadi, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Menurut saya tidak membedakan satu sama lain ya. Jadi kita tidak diskriminatif, istilahnya seperti itu. Apalagi kita sebagai aparatur sipil negara, sebagai pelayan publik. Jadi kita tidak boleh membedakan ini orangnya seperti ini, saya nggak mau melayani dia. Ini orangnya seperti ini, saya mau melayani ini. Jadi kita tidak membeda-bedakan satu sama lain, tidak diskriminatif. Menurut saya seperti itu. Terima kasih pertanyaan. Bagaimana kita tetap dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tetapi tidak terpengaruh budaya Barat? Izin menjawab ya, Mas Alfandi. Ya, Kalau boleh, silakan. menurut saya, supaya kita tidak terpengaruh dengan perkembangan zaman, terutama budaya Barat, kita harus kuatkan iman dan niat kita sendiri. Jadi dari dalam diri sendiri kita harus punya prinsip ya kayak gitu. Kalau kita memang punya tujuan hidup seperti ini, punya tujuan seperti itu kayak gitu. Jadi tidak harus melulu berpandangan mengenai budaya Barat seperti itu. Kita punya budaya sendiri dan itu budaya kita juga tidak jauh lebih buruk dari mereka gitu. Malah budaya kita jadi panutan budaya lain di luar sana. Contohnya kayak saring menyapa orang, senyum sama orang asing kayak gitu. Itu kan budaya-budaya yang baik gitu dari Indonesia yang patut dicontoh oleh orang luar atau orang-orang asing di luar sana, apalagi di budaya Barat yang terkesan budaya Barat itu kan orangnya cuek-cuek ya, nggak peduli satu sama lain seperti itu. Jadi kita tetap berpegang teguh sama prinsip kita dan
menyadari bahwa budaya kita itu budaya yang baik gitu. Nggak ada budaya Indonesia tuh yang jelek seperti itu. Ya, memang budaya Barat membawa pengaruh ya bagi generasi sekarang, khususnya di era digital sekarang. Memang ada ada sisi positif dan sisi negatifnya. Kita sebagai generasi sekarang emang harus pandai-pandai kita selektif dan memfilter budaya Barat yang masuk ke wilayah negara kita Indonesia. Jangan sampai budaya yang merusak budaya kita, padahal budaya kita tidak kalah menariknya dengan budaya Barat. Menurut saya itu. Sekian, terima kasih. Izin menambahkan juga. Ya, menurut saya sih pengaruh budaya Barat, gimana cara menghindarinya, ya seperti yang kita bahas tadi ya, yang kita harus memahami bela negara, punya wawasan kebangsaan, dan ada juga ada yang bilang cinta tanah air gitu. Cinta tanah air. Itu sih. Izin rekan-rekan memberi pertanyaan. Bagaimana sih pandangan rekan-rekan mengenai nasionalisme dalam berbangsa dan bernegara kita sekarang ini? Mungkin ada yang mau memberi pandangannya? Silahkan. Izin menjawab. Menurut pandangan saya, nasionalisme adalah sikap yang sangat perlu dikembangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di era digital saat ini. Masyarakat sekarang tidak lepas dari media sosial. Selain untuk menyampaikan pendapat, juga untuk berekspresi. Media sosial sendiri tidak sepenuhnya berdampak positif, ada pula dampak negatifnya. Salah satu contohnya adalah maraknya persebaran paham radikal di media sosial, yang menjadi salah satu ancaman yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Untuk menghindari hal tersebut, yang dapat kita lakukan diantaranya kita harus berpegang teguh pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Bhinneka Tunggal Ika. Terus kita harus dapat membedakan informasi mana yang baik dan mana yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Kemudian kita harus dapat memahami hak kebebasan berekspresi dan berpendapat di media sosial. Sekian pendapat saya. Terima kasih. Izin bertanya mengenai cinta tanah air. Apakah saat ini kita sudah menerapkan cinta tanah air? Izin menanggapi, Arya. Menurut saya sih untuk cinta tanah air ya, kalau generasi muda sekarang kayaknya kurang deh, karena dia kayaknya lebih senang sama budaya asing gitu daripada budayanya dia sendiri. Itu kan juga wujud dari cinta tanah air ya. Itu mereka lebih suka, misalkan contohnya kayak K-pop kayak gitu, kayak makanan juga seperti itu, mereka kayaknya lebih suka ke budaya asing gitu dibanding budaya sendiri gitu. Jadi kayaknya cinta tanah air untuk. Ada yang mau nanggapin lagi nggak sebelum kita tutup sesi diskusi ini mengenai kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara? Ada yang menambahin? Cukup ya mungkin untuk Ya, diskusi cukup. kali ini. Jadi kesimpulan yang bisa kami ambil yaitu masih banyak warga yang belum banyak mengerti arti cinta tanah air, bela negara, dan nasionalisme, sehingga perlu adanya pendidikan sejak dini untuk memupuk rasa tersebut. Untuk masa sekarang, perlu adanya campaign akan pentingnya bela negara demi keutuhan bangsa dan negara. Demikian hasil diskusi dari Angkatan 7 Kelompok 3. Begitulah diskusi kami mengenai kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara. Mohon maaf jika selama diskusi ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.